Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Nahmaduhu subhanahu ala jazil in'amihi haqqa hamdihi wa nashkuruhu subhanahu ala gaziri fadlihi haqqa syukri. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa barik lana fima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd, hadirin jamaah salat maghrib di Masjid Al-Barakah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bersyukur kepada Allah di kesempatan yang mulia ini Allah berikan kepada kita nikmat bisa salat maghrib berjamaah dan bisa mengisi jeda antara dua salat dengan majelis yang mulia, majelis ilmu. Mudah-mudahan setiap waktunya, setiap menit detiknya dicatat sebagai pahala kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu kita mendapatkan kabar gembira dari Nabi berupa rahmat yang akan meliputi kita, sakinah yang diturunkan ke dalam hati kita, turunnya para malaikat di sekitar kita mendoakan kebaikan untuk kita semua, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pada pembahasan kita kali ini teringat dengan pembahasan yang sebelumnya betapa kita itu dalam proses menjadi lebih baik seiring dengan kewajiban kita berhijrah. Maka pondasi di dalam kita menjadi lebih baik, pondasi kita dalam berhijrah menuju lebih baik lagi adalah pondasi ilmu. Maka ilmu ini asas dasar daripada sebuah perubahan dan perbaikan. Kalau tidak punya ilmu, kita bingung meninggalkan apa dan masuk ke mana, apa yang harus ditinggalkan, yang dijauhi, dan apa yang harus dilakukan. Maka disinilah pondasi ilmu itu menjadi wajib. Nabi SAW mengatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Ya, talabul ilmi, menuntut ilmu itu fardu, faridah. Sebagaimana salat, dia hukumnya adalah fardu, maka talabul ilmi itu juga adalah fardu. Kalau orang tidak talabul ilmi, maka berarti dia telah berdosa, karena status daripada talabul ilmi ini adalah fardu. Dan ini yang menjadi asas daripada sebuah perubahan. Karena kalau tanpa ilmu kita tidak tahu dan kita tidak yakin bahwa kita itu sedang berubah dari buruk kepada baik, dari baik kepada yang lebih baik lagi. Karena dengan ilmu, hadabal ilmu bil amal, ya, ilmu itu akan mendorong orangnya kepada amal perbuatan. Dengan ilmu orang faham terhadap apa yang dia lakukan. Dengan ilmu orang jadi mengerti salat yang dia lakukan, bacaan yang dia baca, rukuknya, sujudnya, al-fatihahnya, bacaan tasbihnya, bacaan takbirnya, sehingga setiap amalan itu menjadi lebih berbobot, lebih berkualitas, lebih bermakna. Makanya 1 menit bagi orang yang berilmu berbeda dengan 1 menit bagi seorang yang ahli ibadah tapi tidak punya ilmu. Bisa jadi tidurnya orang yang berilmu jauh lebih bermanfaat daripada salatnya ahli ibadah tapi tidak punya ilmu. Dan disinilah pondasi ini menjadi sangat penting untuk kita terus kokohkan lewat majelis-majelis ilmu seperti yang kita lakukan saat ini.
Dan di antara pondasi ilmu yang penting dalam kehidupan kita adalah pondasi ilmu tentang salat. Dan pondasi ilmu tentang salat dari keseluruhannya yang penting untuk kita fahami adalah salah satu di antara rukun dalam salat itu adalah Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah ini ibarat samudra yang kalau kita gali, kalau kita dalami, gak akan habis-habisnya kita ambil faidah, kita ambil manfaat daripada surat yang mulia ini, surat Al-Fatihah. Dan insyaallah dari kesempatan hari ini kita akan membahas dan menyelami samudra Al-Fatihah. Karena setiap kita paling tidak berapa kali baca Al-Fatihah? Dalam satu hari satu kali, minimal nu malas-malas pisan oge, minimal berapa kali? 7 kali. 17. Aya nu 7 kali? 17 kali sebagaimana jumlah keseluruhan rakaat yang dilakukan dalam salat fardu ada 17. 4 duhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 isya, 2 subuh. Totalnya adalah 17 rakaat. Dan setiap rakaat itu di situ diwajibkan untuk membaca surat Al-Fatihah. Nah, sampai hari ini Al-Fatihah itu kita baca dengan sangat mudah. Ya, bahkan nutunduh oge cigana pas salat Al-Fatihah mah insyaallah enggak akan salah gitu. Ya, nutunduh oge gitu. Jadi tetap pas bangun teh bisa nyambung keneh. Gitu, walaupun bari salat bari nundutan. Kenapa? Karena sudah sangat hafal. Kayaknya dibulak-balik ayat lagi apal begitu. Ya, saking kita hafal dengan surat Al-Fatihah. Tapi apakah kita sudah tahu kandungan yang ada di dalam surat Al-Fatihah? Mengapa salat kita tidak sama dengan salatnya para ulama? Mengapa ibadah yang utama, yang pokok ini, salat ini, buat saya dan mungkin kita semua masih terasa hambar, ya, kurang bobotnya, kurang penghayatannya, kurang khusyuknya. Salah satunya adalah kita tidak mengerti dan mengetahui kandungan di dalam setiap bacaan yang kita baca, termasuk di dalam surat Al-Fatihah. Dan kalau kita merujuk kepada kitabnya para ulama, sangat banyak kajian dan pembahasan tentang Al-Fatihah. Dan kita akan dapatkan, Masya Allah, banyak sekali ilmu, faidah, keterangan daripada setiap kata di dalam surat Al-Fatihah. Jadi insya Allah hadirin, mudah-mudahan lewat kajian ini, tentu pertama, salat kita bisa menjadi lebih baik, karena adalah salat merupakan tiangnya agama. Apabila tiang ini kokoh, maka agama kita juga jadi kokoh. Dan salat itu, ya, adalah ukuran daripada amalan kita. Idza soluhat soluhasairu amali. Kalau baik salatnya, maka dianggap baik semua amalnya. Kalau buruk salatnya dianggap buruk, maka dianggap buruk juga semua amal yang lain. Nah, salat itu rukun yang pokok di dalam salat adalah membaca surat Al-Fatihah. Nah, hadirin Allah, maka mudah-mudahan lewat kajian kita tentang surat Al-Fatihah bertambah khusyuk salat kita, bertambah baik salat kita, dan bertambah bobot daripada salat kita. Seakan-akan salat kita betul-betul adalah mi'raj. Apa mi'raj itu? Kan Nabi mengatakan salat itu adalah mi'rajul mukminin. Mi'rajnya orang yang beriman. Nabi pernah melakukan Isra dan Mi'raj, ya, naik ke tingkat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Salat itu hakikatnya pertemuan antara seorang hamba dengan Rabb-nya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian hadirin Allah, di samping itu kita akan memahami lebih dalam dan akan banyak takjub, ya, terkait dengan setiap uraian penjelasan daripada setiap kata di dalam surat Al-Fatihah. Kita mulai dengan nama surat Al-Fatihah. Al-Fatihah itu adalah nama bagi surat yang ada di awal. Ya, Al-Fatihah itu sendiri artinya adalah
pembuka, berasal dari kata fataha yaftahu. Al-Fatihah isim fa'il yang artinya surat pembuka. Dan di samping Al-Fatihah, namanya Al-Fatihah juga punya banyak nama. Dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran itu disebutkan sampai 15 kalau tidak salah nama-nama surat Al-Fatihah. Di antara nama yang akan kita sebutkan, ya, di samping Al-Fatihah juga disebut dengan Ummul Quran. Disebut apa, Pak? Ummul Quran. Ummu artinya apa? Induk, ya, induknya Al-Quran. Disebut juga Ummul Kitab, ya, induknya Al-Kitab. Mengapa? Karena dalam Al-Fatihah inilah terkandung intisari atau pokok-pokok, ya, ajaran di dalam keseluruhan Al-Quran. Baik di situ menyangkut tentang aqaid, akidah, ya, tentang keyakinan hari pembalasan, hari kiamat, tentang ibadah, tentang hidayah, petunjuk Allah, dan juga termasuk tentang tipologi manusia. Dijelaskan di situ tentang tipe-tipe manusia. Ada orang yang mukmin berada di atas siratal mustaqim, ada orang-orang yang menyimpang. Tipe yang kedua nanti disebut dengan al-maghdubi alaihim, yaitu orang-orang yang dibenci, dan juga ada lagi satu lagi apa? Dhalin. Ad-dhalin itu orang-orang yang tersesat. Nah, ini alasan kenapa Al-Fatihah disebut Ummul Quran atau Ummul Kitab, induknya Al-Quran. Jadi makanya ketika kita baca ini, Pak, Masya Allah, ya, kita sedang membaca satu rangkuman daripada isi Al-Quran. Makanya ketika kita memahami Al-Quran, kita seperti memahami intisari daripada Al-Quran. Ketika kita memahami Al-Fatihah, kita sama saja memahami intisari daripada Al-Quran. Itu yang kedua. Jadi yang pertama tadi disebut dengan Al-Fatihah, artinya apa? Pembuka, karena semua surat dibuka dengan surat Al-Fatihah. Yang kedua disebut dengan Ummul Kitab atau Ummul Quran, karena dia merupakan induk daripada Al-Quran. Pokok-pokok ajaran Al-Quran ada dalam surat Al-Fatihah. Yang ketiga disebut dengan Sab'ul Mathani. Sab'ul Mathani. Sab'u artinya 7 ayat, Al-Mathani artinya yang diulang-ulang. Karena Al-Fatihah itu isinya ada berapa ayat? 7 ayat. Ya, isinya ada 7 ayat. Terlepas dari perbedaan 7 ayat itu apakah dengan bismillah atau tanpa bismillah. Tapi tetap kalaupun tanpa bismillah hitungannya menjadi 7 ayat, yaitu pada penggalan ayat yang terakhirnya dibagi 2. Tetapi intinya jumlah ayat daripada Al-Fatihah ada berapa? 7. Maka disebut dengan apa? As-sab'u al-mathani. 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Kenapa disebut dibaca berulang-ulang? Karena setiap hari, ya, seorang muslim pasti membaca surat Al-Fatihah itu secara berulang-ulang. Barusan kita berapa kali baca Al-Fatihah? Ayat 3 kali, ayat 5 kali. 3 kali Al-Fatihah salat maghrib hungkul, 5 kali berarti sareng salat sunnah, ya. Jadi minimal kita terus membaca berulang-ulang. Disebutlah Al-Fatihah itu As-Sab'ul Mathani. Jadi yang pertama tadi apa? Al-Fatihah artinya pembuka. Yang kedua Ummul Quran atau Ummul Kitab. Yang ketiga Sab'ul Mathani, yaitu adalah 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Yang keempat disebut juga dengan Al-Asas. Disebut Al-Asas artinya adalah pondasi atau dasar. Disebut Al-Asas karena dia adalah
asas lihusulis sa'adati fid darain. Dia adalah asas atau pondasi untuk mendapatkan as-sa'adah. Apa sa'adah itu? Kebahagiaan fid darain, di dalam dua tempat, yaitu fid dunya wal akhirah, dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Maka disebutlah sebagai al-asas, atau artinya adalah pondasi. Disebut juga sebagai asyifa. Apa artinya asyifa? Artinya adalah penyembuh, ya, sebagaimana di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, pernah seorang sahabat menjadikan surah Al-Fatihah ini sebagai bacaan yang menyembuhkan, ruqyah yang menyembuhkan, bahkan untuk sebuah penyakit yang sifatnya medis. Karena penyakit itu ada medis, ada non medis, ya. Dan ternyata Al-Fatihah ini dibacakan oleh sahabat Nabi SAW kepada salah satu kepala kabilah yang tersengat kalajengking. Lalu oleh sahabat tersebut dibacakan surat Al-Fatihah, ternyata sembuh, sampai akhirnya dibekelin 10 ekor kambing, karena saking senangnya sang kepala kabilah sembuh kakinya karena disengat kalajengking. Dan ketika dibawa dulu oleh para sahabat belum dulu mau pakai itu kambing, mau laporan dulu kepada siapa? Rasulullah SAW. Pas disampaikan kepada Rasul, kata Rasul, dari mana engkau tahu bahwa Al-Fatihah itu adalah menjadi penyembuh atau ruqyah? Nah, jadi disebut sebagai asyifa. Nah, maka betul, ya, kita tentu bukan hanya Al-Fatihah, ya, Al-Baqarah, gitu kan, dan surat-surat yang lain itu adalah menjadi syifa, sebagaimana kata Allah, wa nazzilul Qur'ani ma huwa syifa. Juga Al-Fatihah disebut sebagai as-salah, sebagai as-salah, salat, ya. Al-Fatihah disebut juga sebagai as-salah, sebagaimana Nabi SAW bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, qasamtus shalah baini wa baina abdi. Aku membagi salat antara diriku dengan hambaku. Salat yang dimaksud di situ adalah Al-Fatihah. Nanti kita akan uraikan lebih rinci. Maksudnya apa? Ketika seorang hamba membaca Al-Fatihah, dia sedang berdialog dengan Allah. Nanti ada rincian hadisnya. Ketika seorang hamba membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah langsung menyahut. Allah mengatakan, Hamidani abdi, hambaku sedang memujiku. Ayat kedua dibaca, Allah membalas. Ayat ketiga membaca, Allah membalas. Terus ketika kita membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, lalu Allah juga menjawab, ini adalah permintaan hambaku kepadaku, dan bagi hambaku apa yang dia pinta. Masya Allah. Dan itu setiap kita membaca Al-Fatihah. Makanya nanti salah satu nanti kita akan bahas teknik ketika kita membaca Al-Fatihah adalah dengan diputus, ya, dibacanya ayatan, satu ayat satu ayat. Tong sekaligus kan, apalagi satu napas. Karena ya kamu pas taraweh matong Al-Fatihah hungkul jeung susuratanana jeung rukuna jeung sujudna sanapas gitu ya. Ayatna gitu. Ya, Al-Fatihahna suratna ruku sujudna sanapas. Karena ternyata saat membaca Al-Fatihah satu ayat itu seperti dialog antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak lagi nama-nama daripada Al-Fatihah, diantaranya adalah Al-Waqiyah. Al-Waqiyah artinya adalah penjaga. Waqa yaqi, Al-Waqiyah, menjadi penjaga. Kemudian juga Al-Kafiyah, yang mencukupi, dan banyak lagi. Tentu itu menunjukkan keutamaan daripada surat Al-Fatihah, ya. Makanya mungkin tidak kurang dari tidak 17, kita bisa jadi lebih banyak daripada itu. Kemudian hadirin Allah,
Poin berikutnya adalah kapan surat Al-Fatihah ini turun? Kapan surat Al-Fatihah ini turun? Sebagai sebuah wahyu Allah yang turun secara sempurna, itu adalah ada pada surat Al-Fatihah. Ya. Pertama kali turun wahyu surat Al-Alaq. Berapa ayat? 5 ayat. Ayat 1 sampai 5. Ya, hanya 5 ayat. Sedangkan Al-Alaq jumlahnya ada berapa ayat? Pokoknya sekian ya Ustaz lah ya. Ada itu ya. Ada sekitar 19 ya Pak Haji Dodo ya. Tapi pertama kali turun tidak semua, hanya 5 ayat. Nanti akan nyambung-nyambung lagi. Ini menunjukkan bahwa ya digabungkannya dalam satu surat itu bukan ijtihad sahabat, tapi murni wahyu dari Allah lewat lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, secara urutan yang pertama adalah surah Al-Alaq, kemudian surat Al-Qalam, kemudian surat Al-Muzammil, kemudian surat Al-Muddathir, dan yang kelima baru surat Al-Fatihah. Jadi yang pertama surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kemudian surat Al-Qalam yang dimulai dengan nun itu ya. Kemudian yang ketiga Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil. Yang keempat adalah Al-Muddathir, ya ayyuhal muddathir. Yang kelima itu adalah surat Al-Fatihah. Nah, meskipun dia turun ya dari sisi urutan tertib nuzul, ya tertib nuzul, tertibnya urutan turunnya Al-Quran itu pada ya waktu atau pada kali kelima, tetapi ternyata dalam Al-Quran Al-Fatihah diletakkan di mana? Di awal sebagai pembuka. Ini menunjukkan bahwa meskipun mushaf Al-Quran itu disusun, ya dijadikan mushaf di masa Utsman bin Affan, ya dikumpulkan sebenarnya di masa siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu atas usulan Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Tapi menjadi mushaf yang kemudian disebar itu ada pada masa siapa? Utsman. Tetapi urutan surat Al-Fatihah di awal dan yang diakhiri dengan surat An-Nas itu bukan ijtihadnya para sahabat, tapi murni adalah petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari mata Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah merupakan petunjuk ya bahwa Al-Qur'an itu ya dia menjadi sebuah mushaf yang sampai sekarang kita dapatkan itu adalah keseluruhannya adalah petunjuk daripada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian poin berikutnya adalah tentang jumlah ayat dalam surat Al-Fatihah. Jumlah ayat dalam surat Al-Fatihah. Tadi ada berapa jumlah ayatnya? 7 ayat. Ya, sebagian sebutkan dalam Quran surat Al-Hijr ayat 87. Al-Hijr surat yang ke-15 ayat 87. Allah berfirman, "Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal 'azim." Sungguh telah kami berikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. 7 ayat yang dibaca berulang-ulang itu adalah Al-Fatihah. Juga disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Hurairah, Ummul Quran as-sab'ul mathani allati u'tituha. Bahwasanya Ummul Quran yaitu Al-Fatihah adalah as-sab'ul mathani, 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Allati u'tituha, yang telah diberikan kepadaku. Ini jumlah ayat di dalam surat Al-Fatihah. Nah, hadirin Allah Subhanahu wa taala, kemudian kalau kita salat kita baca Al-Fatihah, tentu tidak langsung baca Al-Fatihah. Habis iftitah, pembuka, kita baca apa? Isti'adah. Ya, suka disebutnya apa? Ta'ud. Nah, ini kurang pas menyebut ta'ud. Ya.
Kita suka nyebutnya apa? Ta'ud. Ta'ud ya. Ta'ud itu artinya kembali. Kalau kita bilang ta'ud dari ada ya'udu, artinya apa? Kembali. Sedangkan yang dimaksud tadi adalah kalaupun mau disebut adalah ta'awudz pakai dzal. Ta'awudz, atau yang lebih pasnya lagi apa? Isti'adzah, bukan ta'ud. Kalau pakai dal artinya kembali. Kalau ta'awudz atau isti'adzah artinya thalabul audz, meminta perlindungan. Isti'adzah itu artinya alif sinta ini bermakna thalab. Thalab itu artinya permintaan. Permintaan apa? Audz, permintaan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita membaca Al-Fatihah, kita mulai dengan iftitah dan kemudian membaca ta'awudz atau isti'adzah. Mengapa membaca isti'adzah? Karena perintah Allah. Perintah Allah ketika mau membaca Al-Qur'an, termasuk di dalamnya membaca Al-Fatihah, hendaklah dimulai dengan fasta'idz billah. Apa kata Allah dalam surat An-Nahl ayat 98? Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Kalau engkau mau membaca Al-Qur'an, Al-Fatihah Qur'an bukan? Bagian dari Quran. Maka ketika membaca Al-Fatihah dan membaca Quran, ayat yang lain, surat yang lain, fasta'id. Fasta'id dari kata ista'adha yasta'idhu. Fasta'id billah. Nah, ini menunjukkan fi'il amr, perintah. Ista'id billah, berlindunglah engkau kepada Allah minasyaitani rajim, dari syaitan yang terkutuk. Nah, maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, ketika kita baca Al-Qur'an apapun itu, makanya yang paling utama, yang paling pokok bukan baca bismillah, apalagi dia berada di pertengahan surat. Maka yang pertama kita baca adalah apa? Isti'adzah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sekarang kita mau membaca ayat yang ke-30 surat Al-Baqarah. Nah, kita mulai dengan apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati, dan seterusnya. Tetapi di dalam salat pembacaan isti'adzah itu hanya sekali, di rakaat yang pertama. Adapun di rakaat kedua, ketiga, keempat itu tidak lagi pakai isti'adzah, karena diwakili di isti'adzah yang pertama di rakaat yang pertama. Kemudian hadirin Allah Subhanahu wa taala, setelah membaca isti'adzah adalah membaca basmalah. Nanti isti'adzah juga akan diurai lebih dalam, tapi kita coba masuk dulu ke bismillah. Bismillah, membaca bismillah ini ada perbedaan pendapat, ikhtilaf di antara para ulama. Ada yang menjadikan bismillah itu ya masuk ke dalam Al-Fatihah, ya. Ada yang menjadikan bismillah tidak masuk kepada Al-Fatihah. Kalau tidak masuk kepada Al-Fatihah, maka ayat yang terakhir itu dijadikan menjadi dua ayat. Siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, itu satu potong ayat. Ayat berikutnya adalah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tapi wallahu alam, yang rajih, yang lebih kuat, yang lebih sahih adalah 7 ayat itu masuk dengan bismillah, dan ayat terakhir dari sirata itu adalah satu ayat, sebagaimana yang kita bisa lihat di dalam mushaf. Nah, kemudian juga ada yang berpendapat bahwa
bismillah termasuk Al-Fatihah juga At-Taubah. Makanya kita di dalam membaca surat At-Taubah surat yang ke-9 tidak menggunakan bismillah. Adapun selainnya pakai bismillah. Masuk ke surat yang ke-9, surat At-Taubah tidak menggunakan bismillah. Memang di situ nanti ada penjelasan mengapa. Karena surat At-Taubah itu berbicara tentang azab kecaman Allah kepada orang-orang musyrik dan juga orang-orang munafik begitu, ya. Nah, kemudian ada juga pendapat bahwa bismillah termasuk Al-Fatihah tapi tidak termasuk surat-surat yang lain. Maka yang lebih rajih, yang lebih kuat adalah dia bagian daripada Al-Fatihah dan juga bagian daripada surat-surat yang lainnya, kecuali surat Al-Bara'ah atau disebut juga dengan surat At-Taubah. Nah, membacanya juga ada perbedaan pendapat. Ketika mengatakan bismillah itu bagian daripada Al-Fatihah, itu pun ada perbedaan pendapat. Makanya enggak usah disalahkan. Satu imam baca Al-Fatihahnya dengan menjaharkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang sir. Sir itu apa? Pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sir. Ada bahkan yang tidak baca bismillah. Kalau tidak baca bismillah tadi yang berpendapat bismillah tidak jadi bagian daripada Al-Fatihah. Nah, ini ikhtilaf tentang pembacaan bismillah. Sudah adan dulu ya. Insyaallah nanti kita lanjutkan. Barakallahu fiikum. La ilaha Allahumma rabb hadhihi da'watul mas'alatul qa'imah Muhammadin wassalatu wal fadilah wa ba'atha maqam mahmudan alladhi wa'anta innaka la tukhliful mi'ad. Baik, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Baik, hadirin mata Allah Subhanahu wa taala, membaca basmalah tadi ada yang dengan jahar, ada yang dengan sir, ada juga yang berpendapat tidak dibaca karena tidak termasuk bagian daripada Al-Fatihah. Yang rajih menurut pendapat kami adalah yang dibaca secara jahar, ya, ketika membaca Al-Fatihah. Kemudian setelah membaca Al-Fatihah kita disunahkan untuk membaca amin, ya. Dan ini juga amin itu bukan bagian daripada Al-Fatihah, tapi seorang musolli atau orang yang salat, ya, hendaklah dia membaca ini setelah selesai membaca surat Al-Fatihah. Nah, ketika membacanya ada dua pendapat. Ada yang berpendapat bahwa makmum itu membaca amin setelah imam baca amin. Jadi waladdallin, imam amin, baru makmum amin. Ada pendapat begitu. Ada juga pendapat yang mengatakan aminnya imam sama dengan aminnya makmum. Dan ini yang jauh lebih rajih. Rajih itu lebih kuat insyaallah. Setelah selesai waladdallin, kemudian bareng membaca apa? Amin. Nah, ketika membaca amin, ini suka ada kesalahan. Amin itu bisa dibaca dengan apa? Yang membacanya bisa tiga cara. Yang benar yang satu. Yang pertama amin, yang kedua amin, yang ketiga amin. Nah, yang benar mana? Yang pertama amin. Artinya apa? Allahumma stajib do'ana, ya Allah kabulkanlah doa kami. Karena dalam Al-Fatihah itu mengandung doa. Ihdinas siratal mustaqim itu artinya apa? Tunjukilah kami jalan yang lurus. Doa bukan? Doa. Maka diakhiri dengan amin. Amin ini cara yang benar. A-nya dipanjangkan, min-nya juga dipanjangkan. Artinya apa? Ya Allah kabulkanlah doa kami. Yang kedua, amin. Amin itu artinya yang terpercaya. Yang terpercaya. Sebagaimana Nabi disebut Al-Amin. Yang ketiga amin. A-nya panjang, mim-nya ditasdid, mim-nya dipanjangkan.
Amin. Biasanya kapan? Pas tarawih model gitu mata, gitu ya. Pas tarawih. Padahal itu beda. Artinya orang yang bermaksud. Ya, amin. Nah, itu artinya bukan ya Allah kabulkanlah, tapi orang-orang yang bermaksud. Beda lagi amin kalau lagi khutbah Jumat Pak Haji Dodo. Sok aya nu khutbah tiba-tiba makmum di belakang belakangnya biasanya. Amin, amin, amin. Itu tandana gerak beres. Nah, itu aminnya amin yang lain. Nah, jadi yang benar adalah yang pertama. Adapun yang kedua yang ketiga tidak pas. Ya, amin salah. Amin itu juga adalah salah. Kemudian hukum membaca Al-Fatihah di dalam salat. Ada perbedaan pendapat, ada banyak. Kita kumpulkan dua saja ya perbedaan ulama dalam pembacaan Al-Fatihah ketika salat. Ada yang berpendapat bahwa makmum tidak mesti membaca Al-Fatihah di belakang imam, baik dalam salat yang jahar seperti maghrib, isya, subuh, maupun dalam salat yang sir, yaitu zuhur, asar. Kenapa? Karena bacaan imam adalah bacaan makmum. Ini pendapat. Pendapat berikutnya, makmum wajib membaca Al-Fatihah ya ketika sir dan mendengarkannya ketika jahar. Jadi waktu zuhur, waktu asar makmum baca, tapi ketika maghrib, isya, subuh makmum mendengarkan bacaan imam. Ada lagi yang mengatakan wajib ya membaca Al-Fatihah, tetapi kapan dibacanya? Setelah imam selesai baca Al-Fatihah. Jadi makmum mendengarkan imam membaca Al-Fatihah sampai selesai. Lalu setelah selesai imam baca Al-Fatihah, ya, imam kan lanjut baca surat. Nah, makmum baca Al-Fatihah. Ada lagi yang keempat adalah imam memberi jeda waktu dari selesai Al-Fatihah ke surat. Misalnya dia selesai amin, dia kasih waktu dulu untuk makmum membaca Al-Fatihah. Itu perbedaan pendapat ya bagi kami. Allah alam yang terakhir atau yang kedua tadi, yaitu adalah di saat sir itu wajib dibaca, di saat jahar itu mendengarkan bacaan imam. Allah alam. Kemudian cara membaca surat Al-Fatihah, sebagaimana disebutkan, Nabi pernah ditanya ya, atau sahabat Nabi pernah ditanya, namanya Anas bin Malik, kaifa kanat qiraatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana bacaan Al-Fatihahnya Nabi wahai Anas? Maka Anas bin Malik mengatakan, kanat maddan thumma qara'a bismillahirrahmanirrahim wa yamuddu birrahman wa yamuddu birrahim. Pertama, Nabi membacanya dengan menggunakan kaidah, artinya menggunakan mad, memanjangkan rahman, memanjangkan rahim ya. Berarti apa? Sesuai dengan kaidahnya ya. Walaupun zaman dulu enggak ada istilah tajwid, enggak ada istilah tahsin ya, karena bacaannya Nabi, bacaannya para sahabat sudah sesuai dengan kaidahnya. Baru kemudian ketika Islam tersebar ke ajam, ke orang di luar Arab, mereka enggak mengerti cara membacanya, lahirlah ilmu-ilmu apa? Tajwid, ilmu tahsin, nahwu, shorof dan sebagainya. Yang jelas membacanya itu sesuai dengan kaidah tajwid. Nah, termasuk apa? Memanjangkan mad, itu kan memanjangkan. Rahmani itu dipanjangkan, dua harakat. Rahim juga dipanjangkan. Kemudian Ummu Salamah ditanya tentang bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kata Ummu Salamah, kanat yaqta'u qira'atahu ayatan. Tadi seperti yang saya sampaikan, Nabi membaca Al-Fatihah itu ayatan. Apa artinya? Satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. Alhamdulillahi rabbil alamin. Berhenti. Itu yang
yang terbaik. Kalau ada yang menyambung tetap sah, tidak salah. Tetapi kalau ditanya bagaimana cara Nabi membacanya, Nabi membacanya dengan ayatan, satu ayat satu ayat. Kenapa? Karena ternyata sebagian juga disampaikan dalam hadis qudsi tadi bahwa Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa Allah mengatakan qasamtus shalah, aku membagi salat baini wa baina abdi, antara aku dengan hambaku menjadi dua bagian. Wali abdi mas'al, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Jadi sebenarnya adalah munajat seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau kita memahami kandungannya, kita sedang bermunajat, ngobrol dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya selesaikan dulu hadis ini ya. Fa idza qala al-'abdu, kalau hambaku berkata alhamdulillahi rabbil alamin, ya, kalau kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah berfirman hamidani abdi, hambaku memujiku. Fa idza qala ar-rahmanir rahim, kalau dia mengucapkan ar-rahmanir rahim, maka Allah mengatakan athna alayya abdi, hambaku memujaku dan menyanjungku. Fa idza qala maliki yaumiddin, kalau hambaku mengatakan maliki yaumiddin, qala, Allah berfirman majadani abdi, hambaku telah memujiku. Kemudian wa qala marrah fawwada ilayya abdi, di dalam kesempatan yang lain disebutkan Allah mengatakan fawwada ilayya abdi, hambaku menyerahkan urusannya kepadaku. Wa idza qala, dan kalau hambaku mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Apa kata Allah? Qala hadza baini wa baina abdi, ini adalah antara aku dengan hambaku, wali abdi mas'al, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Kita minta apa di situ? Nasta'in, kami meminta pertolongan. Karena nggak bisa kita duduk begini sila, salat, ta'lim kalau bukan karena pertolongan Allah. Untuk ibadah iyyaka na'budu, kita membutuhkan apa? Isti'anah, membutuhkan pertolongan siapa? Allah. Kata Allah, wal hada baini wa baina abdi, ini antara aku dengan hambaku, wali abdi mas'al, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Tuh, jadi lebih berbobot nanti saat kita membaca Al-Fatihah, kita lagi ngemis kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ya, maka Allah mengatakan hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Lagi-lagi Allah mengatakan ini adalah permintaan hambaku dan bagi hambaku apa yang dia minta. Nah, makanya kalau kita nggak ngerti yang kita minta sendiri, ya bagaimana Allah mengabulkan doa itu? Nanti bagaimana kandungan dari setiap ayat tersebut, insyaallah nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya, termasuk mendalami kandungan makna a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ada a'udzu, ada aludzu. Nanti perbedaan jin, perbedaan iblis dengan setan, macam-macam jin, ada jin dan jun, ada jin tomang, ada suster ngesot. Ada apa lagi? Nah, itu semua jin yang ada di Indonesia aneh-aneh ya. Insyaallah pada kesempatan berikutnya kita akan perdalam biidznillah taala. Semoga Allah berikan kefahaman kepada kita, yang kefahaman ini membuat kita semakin khauf, semakin roja, semakin banyak takut dan harap kita kepada Allah, menambah kekhusyuan kita di dalam beribadah, menambah kelezatan kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini saja bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza nastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.